يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Para pembelajar kitab Jisr yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita membuka kitab kita halaman 260. Pada halaman ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai al-ikhtibar, yaitu al-ikhtibar ats-tsani. Namun sebelumnya mari kita membaca kosakata di bagian atas. Kadzdzaba, mendustakan. Apa arti mendustakan? Silakan ditulis. Mendustakan ini yang dimaksud adalah menuduh seseorang berbohong. Jadi kadzdzaba itu adalah menuduh seseorang berbohong. Kita di Indonesia sering mengartikan dengan kalimat atau dengan kata mendustakan. Baik. Selanjutnya, ittafaqa, menyepakati. Rafa'a, mengangkat. Kabair, dosa-dosa besar. Qadin, hakim. Sahl, mudah. Al-ikhtibaru tsani. Awalan, ضع دائرة حول ضد الكلمة المميزة. ضد artinya lawan kata. Pada halaman sebelumnya kita mencari sinonim atau muradif. Sedangkan pada halaman ini kita mencari ضد atau lawan kata. Awalan, kadzdzaba ba'dun nasi rusula. Kadzdzaba ini ditebalkan, dicari di sini lawan katanya. Kadzdzaba ba'dun nasi rusula. Sebagian manusia menuduh para rasul sebagai pembohong. Nauzubillah min dzalik. Atau sebagian manusia mendustakan para rasul, yakni menuduh mereka berbohong. Nauzubillah min dzalik. Nah, apa lawan kata dari kadzdzaba? Silakan dipilih. Ada allama, sabbaha, saddaqa. Nah, allama yu'allimu ta'lim, sabbaha yusabbihu tasbih, saddaqa yusaddiqu tasdiq. Silakan pilih mana yang tepat untuk menjadi lawan kata kadzdzaba. Thaniyan, ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ahabbun nasi ila qalbi. Ahabbun nas ila qalbi, yakni manusia yang paling aku cintai atau manusia yang paling dicintai oleh hatiku, yakni ahabbun nasi ila qalbi, yakni orang yang paling dicintai oleh hatiku, gitu ya. Baik, di sini ada ahabbu. Ahabbu artinya yang paling dicintai. Silakan dicari lawan katanya. Akmal, abghad, ahsan. Arti akmal adalah yang paling sempurna. Ahsan, kita tahu artinya. Abghad, silakan dicari artinya. Thalithan, ittafaqa asy-syaikhani ala ahaditsa katsirah. Ittafaqa, di bagian atas ada terjemahan ittafaqa. Asy-syaikhan yakni al-Bukhari wa Muslim. Tulis Bukhari dan Muslim sepakat atas banyak hadis. Yakni maksudnya Imam Bukhari mencantumkan dalam kitabnya, Imam Muslim mencantumkan dalam kitabnya, dan sama-sama hadisnya atau hadisnya sama, teksnya sama. Inilah yang dimaksud dengan ittafaqa syaikhan, sepakat dua syekh besar dalam ilmu hadis, Bukhari dan Muslim, dalam hadis tersebut. Jadi banyak hadis yang dua imam itu mengutipnya dalam buku mereka. Rahimahumullah jami'an. Sekarang ittafaqa, apa lawan dari ittafaqa? Apakah ikhtalaf atau i'taraf atau imtahan? I'tarafa, imtahana. Ana kasih arti i'taraf, artinya mengakui. Imtahana, silakan dicari imtahana atau imtahana, ana kasih artinya adalah menguji. Silakan dicari lawan dari ittafaqa. Rabi'an, innallaha yarfa'u bil Qur'ani aqwama. Yarfa'u, mengangkat. Sesungguhnya Allah yarfa'u bil Qur'an. Yarfa' bil Qur'an, mengangkat dengan Al-Qur'an aqwama, suatu kaum.
Kaum ini diangkat dengan Quran, kaum ini diangkat dengan Quran. Kaum yang ini dijatuhkan dengan Quran sebab tidak mengamalkan. Jadi Al-Quran itu bisa mengangkat derajat orang yang bersamanya, baik individu ataupun kaum. Nah, lawan dari mengangkat yarfa'u apa? Lawan katanya yada', yasjud atau yu'ti. Nah, khamisan aftara al-muslimuna fi syahri Syawal. Aftara yakni berbuka puasa atau artinya makan, ya, makan. Apa lawan dari orang yang tidak puasa? Tentu lawannya adalah puasa, ya. Aftarul muslimun, orang muslim ini fi syahri Syawal tidak puasa, kecuali puasa sunnah. Tapi Syawal bukan puasa wajib, makanya di sini disebut aftara al muslimun. Mereka tidak berpuasa di bulan Syawal. Apa lawan dari tidak berpuasa? Qama, nama atau shama. Nah, lanjutkan. Sadisan, mata tasumul haid. Mata tasum. Tasum sama yasumu. Sama yasumu yani siyam. Mata tasumul haid. Mata tasumul haid. Al-haid yani wanita yang haid. Apa lawan dari haid? Tahir, al-qadi, al-alim. Al-qadi ada di atas, qadin ada di atas, artinya hakim. Al-alim, orang yang berilmu. Kalau al-alam, artinya alam semesta. Kalau al-alim, orang berilmu. Silakan dicari yang tepat lawan kata dari al-haid. Sabi'an, hadallahu al-muhsinin. Al-muhsinin. Hada artinya memberikan petunjuk. Allah memberikan petunjuk kepada al-muhsinin, orang yang berbuat baik, yang berbuat ihsan disebut muhsinin. Apa lawan kata dari hada? Akhbara, memberikan khabar, memberikan kabar, memberikan khabar, kabar. Adalla, adzalla. Silakan dipilih. Apakah akhbara atau adalla atau adzalla? Tamam, adzalla yakni artinya menghinakan. Adzalla yudhillu. Adzalla yudhillu. Tulis yudhillu, menghinakan. 8. Thaminan. Hadzal insanu adkhala al-ilma fil qaryah. Orang ini memasukkan ilmu ke dalam desa ini. Jadi dia berdakwah mengajarkan ahli qaryah, penduduk qaryah. Apa antonim atau lawan kata dari adkhala? Ada akhraja, ada a'lama, ada aqsara. Aqsara artinya yani mempersempit atau mengurangi makna aqsara, atau mengecilkan, mengurangi. Aqsara artinya. Silakan dipilih adkhala ini akhraja, a'lama atau aqsara. 9. Kalla bal tuhibbuna al-ajilah. Kalla, tidak seperti itu, atau sungguh-sungguh. Bal tuhibbun, kalian benar-benar. Tuhibbun, mencintai al-ajilah. Al-ajilah yakni kehidupan dunia yang sekarang, yang cepat, yang saat ini disebut al-ajilah. Yang cepat, yang sekarang, yang pertama, yang duluan disebut al-ajilah. Apa lawan dari al-ajilah? Al-ula, ad-dunya atau al-akhirah. 10. Yajlisul mustaqbiluna daiman 'alal yamin. Yajlis, jalasa yajlisu, duduk. Al-mustaqbilun, orang yang menerima tamu, yang menyambut. Al-mustaqbilun. Daiman 'alal yamin. Selalu orang yang mustaqbilun, yang menyambut, duduk di sebelah kanan. Al-yamin, kanan. Cari lawan dari yamin. Apakah al-qarib, al-shimal, atau al-ba'id? Nah, selanjutnya. 11. 11. La syakka anna Allah yu'izzu man yasha. Yu'izzu dari kata izzah, yaitu memuliakan. La syakka anna Allah yu'izzu man yasha. La syakka, tidak diragukan lagi bahwa Allah Azza wa Jal memuliakan man, siapa saja, yasha, yang Allah kehendaki. Yakni apa arti atau lawan kata dari yu'iz? Ada yudhil, ada yarfa', ada yarham. Silakan dipilih. Kemudian 12. Jahara as-sahabatu bid-da'wati fi Makkah. Jahara yaitu jahr. Kita tahu arti jahr yaitu terang, dengan suara yang terdengar, dengan suara keras, disebut jahar. Siapa yang menjaharkan? As-sahabatu. Dalam hal apa? Dalam ad-da'wah, bid-da'wah di Makkah. Di Makkah mereka berdakwah secara terang-terangan, sahabat Nabi.
Silakan dicari lawan kata dari jahara, apakah a'lana atau asarra atau akbara. Selanjutnya, thalith ashar. Innal insana yatgha. Yatgha ini artinya berbuat semena-mena, zalim. Silakan lawan kata dari kata yatgha. Silakan dipilih yazlim atau yarhal atau ya'dil. Lawan kata ya, bukan sinonim. Selanjutnya, rabi' ashar atau 14, al-mashu 'ala al-khuffaini amrun yasir. Al-mashu kemarin sudah kita sebutkan, al-mashu adalah mengelap, mengusap. Al-khuffain, al-khuffain kita sudah tahu. Lihat silakan di kosakata sebelumnya di bagian atas, al-khuffain amrun yasir. Amr yakni perkara, yasir itu artinya mudah. Tapi kita di sini disuruh mencari lawannya, bukan sinonimnya. Apa lawannya? Asir, jamil, sahl. Silakan dipilih. Di Al-Quran ada ayat yang kita semua menghafalnya, yaitu inna ma'al usri yusra. Yusra, yusra yakni kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Nah, selanjutnya 15. Halis syirku min akbaril kabair. Halis syirku, hal asyirku, apakah kesyirikan itu min akbaril kabair? Apakah syirik itu termasuk akbar, termasuk dosa-dosa besar, yang paling besar? Ya, kabair adalah dosa besar, akbar kabair adalah dosa besar yang paling besar. Apakah iya atau tidak? Itu pertanyaan. Tapi kita fokus kepada jawabannya iya. Iya, asyirku akbar kabair. Sekarang kita akan cari asyirku, apa lawan kata dari syirik? Apakah al-qatlu atau az-zina atau at-tauhid? Nah, alhamdulillah. Sangat mudah insyaallah. Semoga Allah berikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, thaniyan, uktub hadhil kalimat bil arqam. Kita diminta untuk menulis tulisan dengan angka. Contohnya khamsun, yaitu 50. Seperti ini, 50, angka 5 dan 0. Pakai angka Arab. Jika tidak sanggup angka Arab, angka Indonesia tidak apa-apa. Tapi sebaiknya angka Arab ya. Kemudian subu'. Subu' ini bukan sab'. Kalau sab'un pakai fathah sa, sab'un artinya 7. Kalau ini sub'un. Subu' ini artinya 1/7. Kalau depannya su, ini 1/7. Nisf. Apakah tahu nisf? Nisf ini setengah. Thalathatu arba'. Nah, lihat. Ini thalatha arba'. Ini per juga ini. Thalatha arba'. Ini silakan. Sekian per sekian. Kemudian ushrun. Ushrun ini pakai u, bukan a. Kalau a itu baru angka. Ini ada pernya. Ushrun. Per. Khumsun. Per. Sama dengan sub'un. Ya. Khumsun. Per. Per berapa? Mi'ah. Artinya 100, alf artinya 1000. Tapi di sini alfu alfin. Lihat di sini jadi berapa? Tulis alfu alfin berapa. Baik, alhamdulillah selesai. Sekarang kita akan baca tasrif al-fi'l, yaitu perubahan kata kerja. Naam. Yang pertama, ghariqa yaghraqu gharqa. Ghariqa yaghraqu gharqa. Ghariqa fi'il madhi sudah tenggelam. Yaghraqu atau bisa juga yaghriqu, kasih harokat sini. Gharaqa yaghriqu, ghariqa yaghriqu. Yaghriqu artinya yani fi'il mudhari artinya tenggelam. Gharaqun masdar artinya ketengelaman. Yang kedua, rakiba yarkabu rukub. Rakiba yarkabu rukub. Rakiba fi'il madhi artinya sudah menaiki atau sudah menunggangi. Yarkabu fi'il mudhari, menaiki atau menunggangi. Biasanya rakiba yarkabu ini digunakan untuk naik kendaraan atau menunggangi hewan yang ditunggangi seperti kuda atau unta. Rukub masdar, yaitu proses menaiki tunggangan. Rukub yakni bisa juga proses menaiki kendaraan atau hewan tunggangan. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Semoga Allah berkahi dan bermanfaat, dan semoga Allah masukkan ke dalam dada kita, ingat sampai kita wafat. Allahumma amin ya rabbal alamin.
Wallahu a'lam wa barakallahu fiikum.